Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya ada bisnis yang bisa sukses banget, sementara yang lain, dia gitu-gitu aja, bahkan gagal? Nah, kali ini kita akan coba bedah resepnya, sebuah pendekatan sistematis pakai kerangka tangga bisnis proksis buat ngebangun bisnis yang awet dan tahan banting. Kita mulai dari fakta yang jujur aja agak serem ya, dari Biro Statistik Tenaga Kerja di Amerika Serikat. Ternyata, dalam jangka panjang, 9 dari 10 startup itu gagal. 90%, itu gede banget. Nah, ini kan langsung bikin kita mikir, terus gimana caranya biar kita bisa jadi bagian dari yang 10% itu? Gimana caranya supaya bisnis kita nggak cuma bertahan hidup, tapi juga benar-benar berkembang? Oke, untuk menjawabnya, kita akan mendaki yang namanya tangga bisnis proksis. Kita akan lewati 5 bagian utama. Kita mulai dari cari tahu dulu kenapa sih 90% bisnis itu gagal, terus kita bangun pondasi mindset yang kuat. Habis itu kita lanjut ke langkah menjual dan ngatur duit, baru deh kita bangun sistem dan tim yang solid. Dan terakhir, kita akan sampai di puncaknya, gimana cara scale up dan leverage. Yuk, kita mulai aja pendakiannya. Oke, sebelum kita mulai naik tangga, kita harus paham dulu medannya. Kenapa sih sebagian besar bisnis itu goyah dan akhirnya jatuh? Kegagalan itu biasanya bukan karena sial. Tapi ya ini nih, seringnya karena perencanaan yang kurang matang atau manajemen yang berantakan. Ini terjadi karena dunia bisnis itu kan VUCA ya, volatile, uncertain, kompleks, dan ambigus. Gampangnya, dunia bisnis itu penuh gejolak, nggak pasti, rumit, dan serba abu-abu. Tanpa sistem yang jelas ya gampang banget kesasar. Nah, makanya anak tangga pertama buat ngebangun bisnis yang kokoh itu bukan soal produk atau modal. Bukan. Semuanya itu dimulai dari sini, dari pondasi yang paling dasar, pola pikir kita. Ini nih, mindset shift yang paling fundamental. Pengusaha sukses itu, mereka nggak bucin sama produknya, tapi mereka bucin sama masalah customer-nya. Mereka nggak nanya, gue bisa bikin apa ya? Tapi mereka nanya, masalah apa sih yang benar-benar nyusahin orang dan bisa gue selesaikan? Konsep ini dijelasin dengan pas banget lewat hukum pendapatan. Logikanya gini, pendapatan kamu itu sama dengan value atau manfaat yang kamu kasih dikali jumlah orang yang kamu tolong. Jadi kalau kamu bisa kasih solusi yang ngebantu banget buat ribuan orang, atau solusi yang sedikit ngebantu tapi buat jutaan orang, dua-duanya bisa jadi bisnis yang luar biasa. Dan waktu kita fokusnya ke nilai, secara alami kita sedang membangun sebuah perusahaan yang punya tujuan atau purpose. Nah, tujuan inilah yang jadi bensinnya, yang ngasih energi ke semua orang di dalamnya, mulai dari pemiliknya sampai ke karyawannya, buat terus maju. Oke, mindset udah benar, pondasi udah kuat. Sekarang kita naik ke tangga berikutnya. Gimana caranya cari duit dan ngaturnya? Ini soal menjual dan mengelola uang. Nah, slide ini penting banget biar kita nggak ketukar-tukar. Ada 3 mesin duit di bisnis. Pemasaran, itu caranya kita menjangkau pasar yang luas pakai strategi 4P, product, price, place, promotion. Terus ada branding, ini yang nyentuh hati dan emosi pelanggan. Dan yang terakhir, penjualan. Ini fokusnya gimana cara ngubah orang yang tertarik jadi beneran beli. Perhatiin urutannya ya, ini krusial banget. Banyak orang kebalik, bikin produk dulu, baru mikirin yang lain. Urutan yang benar itu, pertama, tentukan nilai kamu, janji kamu buat nyelesain masalah. Kedua, bangun merek yang bisa nyampein janji itu. Baru yang terakhir, bikin produknya sebagai cara buat nepatin janji tersebut. Oke, penjualan udah mulai masuk, duit udah ada. Tapi, itu baru setengah jalan. Tangga ketiga ini, soal gimana mastiin duit itu nggak cuma numpang lewat. Bisnis harus untung, dan arus kasnya harus sehat, biar bisa nafas panjang. Nah, begitu duit udah mulai stabil, tantangan berikutnya muncul. Gimana caranya bisnis ini bisa jalan tanpa kita harus ada di sana 24 jam 7 hari? Jawabannya ada di sistem dan tim. Disinilah bisnis mulai dewasa. Tujuannya itu pindah dari level 1 yang serba reaktif kayak pemadam kebakaran di mana semua serba kacau, naik terus sampai ke level 5, di mana semuanya udah optimal dan bisa jalan sendiri. Dari yang tadinya ngandelin 1-2 orang pahlawan, jadi organisasi yang jalan karena sistemnya udah terukur, terkendali, dan terus jadi lebih baik. Sistem secanggih apapun, kalau nggak ada orang hebat yang jalanin, ya percuma. Makanya, anak tangga kelima itu soal ngebangun tim yang super solid. Merekalah nanti yang jadi mesin penggerak dari semua sistem yang udah kita bangun. Dan jadi pemimpin tim itu bukan cuma nyuruh-nyuruh ya, ada 3 tugas utamanya. Menyelaraskan, mastiin semua orang lari ke arah yang sama, mengarahkan, ngasih mereka tujuan yang jelas, dan yang paling penting, memberdayakan.
ngasih mereka kepercayaan dan kekuatan buat ambil keputusan. Kalau tim kita tumbuh, bisnis kita juga pasti ikut tumbuh. Oke, pondasi kuat, duit ngalir, sistem jalan, tim solid. Apalagi sekarang kita siap buat pendakian terakhir ke puncak tangga bisnis. Kita udah sampai di puncak. Di sini ada 2 jurus pamungkas. Pertama, scale up. Ini artinya ngegedein apa yang udah berjalan baik di dalam bisnis kita. Kedua, leverage. Ini soal pakai kekuatan dari luar, bisa teknologi, investasi, atau partner, buat meledakkan hasil jauh melampaui kemampuan internal kita sendiri. Pertanyaannya, emang beneran ngaruh ya pendekatan sistematif kayak gini? Cuma teori doang atau gimana? Kita lihat aja angkanya. Tingkat pertumbuhan tahunan majemuk dari Proxys sendiri itu 33,5%. Angka ini menempatkan mereka di kategori langka perusahaan pertumbuhan cepat di seluruh dunia, jauh di atas rata-rata global yang di bawah 20%. Dan ini nih yang paling luar biasa. Ingat kan di awal kita ngomongin 90% bisnis gagal. Pakai sistem ini, angkanya dibalik. Tingkat sukses untuk bisnis baru yang diinkubasi di dalam ekosistem Proxys itu kali di atas 90%. Jadi kerangka kerja ini tuh kayak peta yang jelas banget untuk bawa bisnis dari yang tadinya berjuang keras jadi perusahaan yang berkelanjutan. Pertanyaannya sekarang, buat Anda, bisnis Anda ada di anak tangga yang mana?